teh sugana calalager kan salala tres ya kadieu mah jadi calager lumayan. Nu boga hutang ka Bang Emok seri heula ini makan gitu. Sambil dapat ilmu, oh ternyata makan barang riba yang renten begitu, yang 100.000 2 hari jadi 120.000 bayarnya haram ya Pak Jujun. Iya, sama dengan berzina 36 kali ya. Iya, bergidik bulu romanya, masuk hidayah ke hatinya. Besok dia selesaikan dan dia bilang saya tobat, tidak akan memakan lagi barang riba. Mudah-mudahan itu yang terjadi di tempat ini, amin. Gitu, makanya Bu, hindari makan riba ya. Hindari nih ibu-ibu terutama, tetangga punya kulkas, lu jangan panas. Gara-gara lu panasan gak punya duit nginjem ke Bang Emok. Nah itu yang parah. Tetangga punya kulkas bilang hebat teteh punya kulkas, bikin es teh biar nanti siang saya minta es. Begitu dong. Ini mah bukan sholat rajin, sirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, pinasren, iri, dengki, hasud pada orang masih dipelihara. Tetangga bikin rumah nyeri sirah. Tetangga maju dagang muriang, tetangga naik mobil, naik ambulan, tetangga beli parabola, beli paramek, parah. Emang tetangganya juga sholat si rajin, tetangga juga sombongnya juga dipelihara. Ke pengajian orang lain pakai baju biasa, ini bajunya mencolok. Orang lain tangannya biasa-biasa, ini emas sampai ke sikut. Jalannya juga begini. Berat sabelah pan emas nasa kilo. Make berlian sholawat jadi kieu-kieu tola al badru alaina min thaniyatil wada. Sombong. Ada yang begitu ada. Pulang dari pengajian, cenani saya duluan ya, dadah. Saya baru pernah lihat di 5 benua nggak ada yang dadah begini, kecuali di Bantar Gebang, dadah. Kenapa? Itu kan tangannya ada berlian, dadah. Saya maaf ya cenani ya, saya lagi pilek udah 3 hari pilek. Sombong. Orang sombong mah parah. Jangankan di akhirat, di dunia juga suka celaka. Tuh di Karawang ada haji sombong. Ji, ini sawah punya haji semua, punya haji. Haji kaya, hebat haji. Si haji itu mah refleks, kalau dipuji tangannya suka begini. Haji gitu loh. Ji, itu kebun kelapa punya haji. Iya, dengan kebun kelapanya punya gue. Haji bener-bener kaya. Haji gitu loh. Saya dengar haji bisa naik pohon kelapa sendiri ya. Bisa, coba Haji buktikan. Naik dia kayak tupai, udah sampai atas. Haji hebat. Haji gitu loh ya, jatuh lah. Matilah si haji gara-gara haji gitu loh. Mestinya pegang erat, ini haji gitu loh. Biasa sih sombongnya begitu. Makanya ya udah tamat itu ceritanya si haji karena udah mati. Kalau panjang umur, panjang tuh cerita si haji tuh. Ya, gitu ya. Subhanallah. Kenapa ya kok sholatnya rajin, maksiatnya masih pelihara? Ini oleh Isra Mi'raj nih. Karena ayatnya belum selesai dibaca. Mari kita baca lagi ayatnya. Bacakan jangan, Bu. Saya nanya ibu, bapak diem. Saya mau harus dengar suara ibu. Ibu-ibu kalau nggak diajak ngomong sendiri mereka. Bibirnya kan 4. Makanya harus selalu diajak ngomong. Bu, bacakan ayatnya, Bu. Yang panjang, yang pendek, Bu. Ibu resep yang panjang, suka yang pendek. Kenapa ibu ketawa? Ibu mikirnya jangan yang ngeres-ngeres. Saya bilang ngaji, bukan mikir kanjut aja. Saya bilang ngaji. Boleh nggak baca ayatnya panjang, Bu? Boleh. Ibu seneng yang panjang, seneng yang pendek. Ya gitu, yang panjang ngaji. Lain kanyut, saya mikirna kanyut, saya mikirna. Pak Jujun mah vulgar. Emang kenapa gitu? Emang bilang kanjut gak boleh? Ya Pak Jujun itu kan jorok. Siapa bilang jorok? Yang jorok mah otak maneh. Di Sunda mah kanjut nggak jorok. Pada Ramil tempat nyimpen duit saja namanya orang Sunda. Pada Ramil orang mana? Orang Solo. Saya kasih tahu ya biar tempat nyimpen duit di Sunda namanya kanjut kunang. Orang yang pemalu namanya kanjut natarang, eraan. Kalau orang yang penakut namanya kanjut napunuk. Itu bahasa Sunda. Nah, kalau laki-laki yang kawinnya kerjanya kawin cerai, itu namanya hamur kanyut. Kalau ada orang sini pemuda pakai sarung kerja jalannya rada egang begini, itu namanya kanjut burut.
Kalau ada ibu-ibu muntah-muntah habis nikah, muntah, itu nama kata orang Sunda namanya mabok kanyut. Ini gara-gara si ibu ketawa jadi karena kanyut aing ngomong gitu. Sudah. Utsuma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa yang salat masih mungkar? Lanjutkan ayatnya. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah dan mengingat Allah itu yang terbesar. Jadi yang mencegah perbuatan keji dan mungkarnya bukan gerakan badannya, bukan bacaan di mulutnya, tapi hati yang terus mengingat Allah. Makanya aqimis sholata li dzikri, kata Allah, dirikan sholat untuk mengingatku. Beres sholat, zikirnya jangan hilang. Anda nyopir jadi sopir angkot sambil zikir nyopirnya. Anda jualan di toko, jangan hilang zikirnya. Anda nyangkul sambil zikir. Anda jadi dan ramil sambil zikir. Jadi camat sambil zikir. Jadi tukang ngaji terus zikir hatinya. Karena kalau dagang sambil tidak zikir, dagangnya pasti bohong. Kalau nyangkul tidak zikir, batas-batas orang pasti dia embat. Kalau jadi pejabat tidak zikir, duit rakyat juga disikat. Kalau nyopir angkot tidak zikir, ugal-ugalan lupa keselamatan penumpang. Kalau lagi jualan tidak berzikir, maka jualannya disertai dengan kebohongan. Harga 5.000 dilipat gandakan jadi 10.000. Barang jelek dibilang bagus karena orang yang jualannya lupa pada Allah. Jadi orang berbuat dosa itu bukan dihalangi dengan gerakan sholatnya, harus dihalangi dengan hati yang berzikir. Oleh karenanya sholat ada dua macam. Ada sholat jasmani, ada sholat ruhani. Sholat jasmani, sholat yang ditentukan waktunya, kiblatnya ditentukan. Sholat ruhani, sholat yang tidak mengenal waktu. Sholat jasmani, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sholat ruhani tidak mengenal waktu, kapan dan di mana tetap sholat. Yang sholat bukan gerakannya. Kalau sholat jasmani 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, 2 rakaat subuh, ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Sholat ruhani gak mengenal rakaat. Setiap nafas ditarik, setiap nyawa masih ada di raga, maka Anda harus sholat. Apa yang sholat? Bukan bibirnya, bukan badannya, tapi kolbunya yang senantiasa mengingat Allah. Itu jika orang sholat hatinya, ruhaninya terus sholat, siapa yang akan melakukan dosa? Karena Allahnya ditanam dalam hati kita. Kalau ada dalil, man akhiru qawlihi la ilaha, man akhiru kalamihi la ilaha, dakhala jannah. Untung bahasanya bukan qawlihi tapi kalamihi. Coba tanya ke kiai, apa beda qaul dengan kalam? Nanti takrifkan sendiri. Lihat bahasanya. Rasul tidak bersabda man akhiru qawlihi, tapi man akhiru kalamihi. Sebab kalau man akhiru qawlihi, orang bisu nggak bisa nyebut la ilaha illallah, kan pego sih eta mah. Menyenu pego jo la ilaha illallah. Teu bisa ngomong tapi tiba-tiba wah bisa. Pego mah tapi kapahe ge pego we anger. Kalau yang bisu mah tetap bisu, berarti orang bisu tidak ada yang masuk surga karena tidak bisa nyebut la ilaha illallah. Salah. Dalam hadis bukan qawlihi tapi kalamihi. Kalam lebih dalam dari qaul. Ini kalau kalam mata bibirna geus teu bisa ngomong, pan ieu mah hirup ngomong. Kira ngomongna eta neunena harus disimpan dari sekarang. Berulang kali dimanapun saya ngomong, Allah tidak usah disimpan di depan, tidak usah disimpan di kaca, tidak usah disimpan lapan Allah di atas menara, tapi tanamkan lapan Allah di dalam hati, di dalam kalbumu.
Sebab kalau disimpan di atas menara, disimpan di dalam kaligrafi, di kaca, nanti yang ingat pada Allahnya kaca dan kaligrafi dan tembok dan menara. Tapi orang-orang yang ada di situ tidak ingat pada Allah, karena Allahnya hilang dari hati. Kayak Isra, ngaranna ieu teh Isra teh ised ka jero. Jadi kudu mikir ka jero seeutik. Sebab kalau teu make ka jero nanti puasa sama. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Banyak orang puasa tapi puasanya tidak kebagian apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya iya ada puasana kayak puasa asal, hanya puasa jasmani, menahan lapar dari pagi sampai maghrib, itu doang. Nggak puas, ngapinya puasa rohani. Makanya puasanya juga kalah dengan puasanya ular. Ular puasa ganti kulit. Sok tingali ngukut orai sekali-kali. Ular kalau mau ganti kulit puasa Pak. Habis puasa megar tah. Keluar kulit anyar ngorak deui. Ya kayak ibu-ibu lah. Ibu-ibu kalau mau ganti kulit kan pergi ke salon. Di facial, di chemical, di peeling, di rejuve, cicing mah ngarti ini ieu nu gaol. Tapi tetap aja ceijah tetap ceijah. Ganti kulit doang. Ular juga sama, puasa. Ganti kulit cuman tetap jadi ular saja. Jangan kalah sama ular. Ular saja puasa ganti kulit. Apalagi ulat puasa jadi kupu-kupu. Coba bayang. Ulat puasa jadi kepompong. Dari kepompong keluar kupu-kupu. Kupu-kupu terbang di atas sawah, bawa berita pada diriku. Setelah dia pergi di mana rimbanya, pada siapa aku harus mengadu. Berubah si ulat yang menjijikan menjadi binatang yang indah dipandang mata. Ulat, Bu, geuleuh teh kana hileud. Geuleuh, Bu. Geuleuh, komo buluan mah hileud nah. Tapi ulat kalau sudah berubah jadi kupu-kupu, ibu gila teh ningalina. Ibu geuleuh teh ningalina. Tidak indah karena sudah jadi kupu-kupu. Kenapa puasa kita kalah sama ular? Kenapa puasa kita kalah sama ular? Ular ganti kulit, orang Bantar Gebang ganti naon? Ganti baju aing gak nyaho. Menang meuli di pasar, menang meuli di Ramayana Bekasi.